Jadi persyaratan seperti di pesantren itu ya mengacu ke sini ya. Jadi murid ya tidak boleh protes terhadap gurunya ya. Nah, kalau kita makomnya syariat, selama yang dilakukan guru, selama yang dilakukan kiai ini sejalan dengan aturan syariat. Nah, tapi kalau dalam dunia tasawuf ya, dalam dunia thariqah, apapun yang dilakukan oleh guru, oleh mursyid, oleh kiai nggak boleh diprotes ya. Nanti ya sebagai mursyid pasti akan menjelaskan apa alasannya ya sang mursyid melakukan tindakan yang terkadang dari segi zahirnya itu nampak berlawanan dengan syariat. Ini dalam dunia thariqah. Nah, karenanya lalu terkadang orang sok miring pandangannya dalam dunia thariqah ya, karenanya dalam dunia thariqah ini yang namanya muridin melihat apapun yang dilakukan oleh guru tapi sudah tingkatan mursyid ya, memenuhi syarat mursyid, sekalipun dalam pandangan mata itu ya bertentangan, berlawanan ya tetap harus diam saja. Ini guru thariqah. Beda kalau guru syariah ya, boleh ya seorang murid menanyakan pada gurunya kalau sekiranya timbul kesangsian, apalagi memang ya dalam sistem pendidikan ya, sistem dialog itu sekarang dianggap sistem yang baik ya, tidak verbalis ya, tidak hanya murid sebagai pendengar saja. Ini thariqah dalam taklim asy-syariah ya, tapi dalam masalah thariqah beda ya. Ini nanti apa yang terjadi antara Nabi Musa dan Khadir ini dalam dunia thariqah ya. Satu contoh saja ya, pada saat ya Gusme itu kayak nenggak minuman keras ya, sehingga surat kabar baik Tempo juga muat dikala itu, Panji Masyarakat muat bahwa Gusme ini ya sering-sering masuk rumah makan ataupun pedagang minuman keras dan ninggak minuman keras. Ini geger ya, orang kan banyak mewalikan sama Gusme, tapi Gusme dari segi syariat nampak minum minuman keras yang ada dalam botol ya, whisky itu ya, whisky yang artinya harganya mahal sekali. Nah, ini ada seorang murid ya yang mengikuti jejak beliau, bener ndak sih kok diajak kayak gitu, ayo melok aku ikut. Bener, beliau itu ambil botol ya, gitu diminum hanya sebagian, sisanya ndak diminum. Nah, lalu diserahkan sama sang murid tersebut ya, muridnya sekarang jadi kiai di ya wilayah Banyumas itu. Saya diberitahu sama ya, murid beliau, saya diperintah, Fulan minum ini, anu kula mboten kulino, kon dombe kok ora kulino, dombe yen kon ngaku muridku. Murid itu duduk, nggih ya wis dombe ya, dia bertentangan. Dia juga kiai lah, kalau saya kelihatan oleh murid saya minum ini gimana? Tapi wong iki dawe mursyidku katanya, kalau saya lawan ya salah. Diminum, begitu diminum ternyata ya apa yang ada dalam botol itu air putih aqua. Nah, ini gimana caranya? Wallah alam, itu apa mengkaromatihi dan sebagainya. Jadi sengaja ya, beliau menutup
ya, menutup seperti kelebihan beliau seperti itu. Sehingga saya baca di majalah Tempo, saya baca di Banjimas, Gusmi ya pada hari ini jam ini lagi nenggak dan ada fotonya. Nah ini artinya ya kalau memang guru yang kelasnya mursyid, ini mesti murid itu harus mentakwili apa yang dalam lahirnya kayak bertentangan, ya itu ya seperti itu, ya itu mungkin di tangan beliau ya, atau dalam pandangan orang itu kayak botol whisky, tapi nyatanya bukan ya, dan air putih betul. Orangnya ya kiai tersebut siap disumpah ya, kalau saya buat saya minum itu sudah air putih betul ya, ya. Mungkin kalau dibawa ke laboratorium ya air betul, cuman nampak dipandang oleh orang kayak minum minuman keras. Ini memang apa yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini terjadi memang dalam dunia thariqah ya, yang sekalipun dalam pandangan murid itu bertentangan syariat ya harus sam'an wa ta'atan, tapi kalau guru syariat kita harus menanyakan. Kalau murid itu jangan lalu katakan wah bagi dia halal, bagi orang lain haram. Tidak demikian, mana yang haram menurut syariat bagi siapapun ya tetap haram gitu loh. Jadi adapun berubahnya kayak minuman keras jadi air putih, ya ini apa min jumlatil karomah, ataupun itu hanya sengaja ya terlihat hanya dalam mata orang lain, namun hakikatnya itu adalah air. Dan sedikit ini yang kaitannya memang sering ya orang hanya melihat dari segi lahir saja ya. Memang dunia thariqah ini ada yang nampak berbeda, tapi kayak apapun thariqah mesti harus sejalan dengan syariat ya. Thariqah harus sejalan dengan syariat, cuman dalam hal ini ya kita jangan terlalu cepat menghukumi salah sebelum kita ya membuktikan tabayun lebih dulu ya, seperti apa yang diberitakan di majalah Tempo itu. Ini dia belum tabayun, hanya melihat lahirnya saja, tapi setelah ya murid yang diajak itu disuruh minum ya ternyata bukan whisky, itu adalah air putih.